Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban rutin tiap tahun, yaitu puasa Ramadan yang insya Allah menginjak pada 8 hari pertama di bulan Ramadan ini. Dan yang patut kita syukuri juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan sebuah maksiat dengan sebuah sakit, bau ataupun titik hitam. Bayangkan saja seandainya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sebuah dosa atau mewujudkan sebuah maksiat itu dengan wujud sakit, sudah seperti apa tubuh kita? Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dosa itu dengan titik hitam di sekujur tubuh kita yang melakukan maksiat, maka sudah seberapa hitam tubuh kita. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dosa itu dengan sebuah bau atau bau ya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita sudah seperti apa bau badan kita. Maka perlu kita syukuri dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan dosa itu dengan sebuah wujud, maka itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panglima jihad kita. Dan semoga tetap tercurah juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin suatu waktu atau pernah Bapak Ibu sekalian bepergian ke kota besar atau bepergian ke kota-kota yang kehidupannya sangat mewah atau banyak gedung-gedung tinggi di sana, banyak mal-mal di sana. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum melihat mal-mal itu, sebelum melihat gedung-gedung besar itu, Bapak Ibu sekalian melihat suatu wilayah atau suatu pemukiman yang miskin, kemudian kumuh, kemudian orang-orangnya juga untuk makan saja mungkin susah. Nah, dari perbandingan itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi sangatlah terlihat pada zaman sekarang. Ketimpangan ekonomi seperti itu sudah tidak asing terjadi pada zaman sekarang ini. Naudzubillah, ini bertanda bahwasanya pada zaman sekarang ini orang-orang muslim telah kehilangan akhlak emas, akhlak yang sudah semestinya dilakukan pada zaman dahulu namun pada zaman sekarang sudah hilang, yaitu al-itsar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu al-itsar? Al-itsar adalah menurut bahasa artinya mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Mengorbankan diri kita untuk orang lain. Membantu orang lain, sedangkan diri kita membutuhkan, tetapi kita tetap membantu orang lain tersebut. Mungkin secara logika mungkin, mana mungkin seseorang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain, padahal orang yang berkorban itu tidak mendapatkan apa-apa dari dirinya. Bahkan mungkin imbalan saja tidak dapat. Mungkin secara logis tidak akan masuk. Namun
tinta emas sejarah Islam telah menuliskan dan telah diabadikan dalam surat Al-Hasr ayat 9 yang bunyinya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walladzina tabawwa'u daral iman min qablihim yahibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatun mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang artinya dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah telah beriman, yaitu kaum Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kepada kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan tersebut. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah menerangkan siapa yang diterangkan dalam ayat ini. Beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diterangkan dalam ayat ini yaitu orang-orang dari golongan ashabiqul awalun, yaitu dari golongan orang-orang Ansor dan Muhajirin. Siapakah mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka orang-orang yang berjihad. Mereka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, atau disebut juga sebagai Baiatul Ar-Ridwan, yang jumlah mereka adalah sekitar 1.400-an orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika kaum Muhajirin sebelum berhijrah kepada kaum Ansor mencintai saudara-saudara mereka dan mereka menerima siapa saja yang mau berhijrah kepada mereka. Maka ketika kaum Muhajirin berhijrah untuk menuju ke kaum Ansor menyambut dengan bahagia. Mereka bersiap-siap untuk memberikan apa saja yang mereka miliki kepada kaum Muhajirin. Mereka memberikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin. Padahal sesungguhnya apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin itu, sesungguhnya kaum Ansor itu sebenarnya sama-sama membutuhkan. Tapi karena kecintaan mereka, karena akhlak al-itsar ini, karena mereka mau mengorbankan, mau mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya, maka mereka memberikan apa-apa saja yang dibutuhkan kaum Muhajirin, yang diberikan apa-apa saja yang mereka punya. Mereka berlomba-lomba. Itulah tinta sejarah yang dituliskan tentang al-itsar pada zaman dahulu. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Allah mensyariatkan sesuatu, sesungguhnya ada banyak sekali faedah yang kita dapat. Banyak keutamaan yang dapat kita peroleh dari al-itsar ini. Dan sebagian kecil yaitu yang pertama adalah keutamaan dari al-itsar. Sesungguhnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada nikmat yang lebih agung, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diabadikan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya lebih aku sukai daripada beritikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Barang siapa berjalan bersama salah seorang saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya sampai selesai, maka Allah akan meneguhkan tapak kakinya pada hari ketika semua tapak kaki tergelincir. Akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka yang merusak madu. Hadis dengan sanad hasan. Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang selalu berupaya dan berusaha membantu kebutuhan saudaranya sendiri.
Dan sebagai balasannya Allah akan mencintai makhluk tersebut yang telah mengamalkan al-itsar. Dan manfaat yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu akan dicintai oleh manusia. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu an berkata, sesungguhnya mendatangi Nabi Muhammad dan bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku dicintai oleh makhluk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada di manusia, maka manusia akan mencintaimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbuatan zuhud terhadap Allah, zuhud terhadap manusia itu dapat menumbuhkan rasa cinta, apalagi jika al-itsar ini dipraktikkan. Sesungguhnya al-itsar itu lebih menumbuhkan rasa cinta yang lebih besar. Karena apa? Karena sesungguhnya al-itsar itu lebih mementingkan, lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, adapun manfaat yang ketiga adalah dimudahkannya urusan di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki sikap al-itsar ini akan dikenal oleh teman-temannya, akan dikenal oleh sesama, yaitu orang-orang yang entengan, orang-orang yang mau membantu walaupun dia sedang kepepet, orang-orang yang sangat ringan tangan untuk membantu saudaranya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dengan sikap al-itsar ini, maka saudara-saudaranya, maka kerabat-kerabatnya, saudara sesama muslim akan mencintai dirinya. Dan adapun manfaat yang keempat adalah, ataupun manfaat yang terakhir, yaitu akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antar sesama muslim. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya saling menghadiahilah kalian, niscaya akan saling mencintai. Dan hadis yang kedua adalah saling menghadiahilah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu akan mencabut atau menghilangkan kedengkian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syariat untuk memberikan hadiah ini mewujudkan rasa saling cinta, rasa persaudaraan. Maka dengan al-itsar, dengan mementingkan saudaranya daripada mementingkan diri kita sendiri, sesungguhnya ini akan menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan yang kuat. Maka ketika dirinya mengalami kesusahan atau dirinya merasa kesepian, dengan dia melakukan al-itsar ini, sesungguhnya efek kepanjangannya, efek lamanya adalah dia akan dicintai oleh sesama saudaranya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga apa-apa yang saya sampaikan, semua Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakannya, dan diri saya pun pribadi dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Sekian, apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan,
Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah, insya Allah.